Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan paradigma atau sebuah penafsiran-penafsiran bagaimana sebuah narasi hukum, penemuan hukum, dan konstruksi hukum. Ada beberapa poin penting yang mana dalam konsep penemuan hukum itu menjadi sebuah kaidah dalam konstruksi hukum. Penemuan hukum itu merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat konkret atau faktual. Penemuan hukum dilaksanakan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. Dengan demikian, hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Teori tentang penemuan hukum kemudian menjawab sebuah pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran hukum terhadap undang-undang. Sebagaimana dalam beberapa ahli menyatakan bahwa penemuan hukum adalah konsentrasi atau konstrenisasi atau individualisasi peraturan hukum atau dasolen yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau dasein. Peristiwa konkret atau faktual tersebut harus dihubungkan dengan peraturan hukum agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, peraturan hukum sebaliknya sebagai sebuah aturan hukum disesuaikan dengan peristiwa konkret agar dapat diterapkan atau diimplementasikan. Pada dasarnya, setiap orang dapat menemukan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum. Dan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang selain hakim adalah doktrin. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum, doktrin bukan merupakan hukum, melainkan sebuah sumber hukum. Poin kedua yang terpenting dalam sebuah konstruksi hukum dan penemuan hukum, pada hakikatnya hukum itu adalah sebuah konsep yang mana pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagaimana tidak ditemukannya ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi. Kemudian dalam peraturannya tidak ada. Fakta lain juga terjadi kekosongan hukum atau rah vakum. Kemudian terjadi kekosongan hukum undang-undang atau wet vakum. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah poin-poin penting. Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks sebuah undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem. Sesuai dengan salah satu prinsip hukum yang bagaimana kita ketahui bahwa hakim terikat dengan azas bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dengan alasan hukum tidak ada, aturan kurang lengkap, peristiwa tidak diatur, melainkan hakim wajib mengadili perkara yang ada sepanjang perkara memenuhi syarat material dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam keadaan ini tentunya hakim harus menggali dan menemukan nilai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Poin ketiga yang terpenting adalah metode konstruksi hukum itu sendiri. Ada beberapa metode yang sebagaimana kita ketahui dalam konsep ilmu konstruksi hukum. Yang pertama adalah metode argumentum per analogicum atau metode analogi. Nah, metode analogi ini merupakan metode penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang atau yang belum ada peraturannya. Nah, berdasarkan metode ini, peristiwa yang serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Dengan demikian, analogi yang memberi penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Metode yang kedua ini adalah metode argumentum a contrario. Nah, metode ini merupakan penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum
dengan pertimbangan jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, bagi peristiwa yang terjadi di luar peraturan itu, berlaku kebalikannya. Ada sebuah momen di mana suatu peraturan atau suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang atau regulasi, namun diatur kebalikannya. Sehingga inti dari argumentum a contrario adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya. Metode selanjutnya adalah metode penyempitan atau pengkonkretan sebuah hukum. Nah, di dalam metode penyempitan hukum atau pengkonkretan hukum, ini tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, sehingga hakim perlu mempersempit makna tersebut. Metode ini bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, dan umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Metode yang keempat ini adalah metode fiksi hukum. Nah, fiksi hukum ini sebagai sebuah azas yang dimana semua orang dianggap tahu hukum atau undang-undang. Padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang. Bahkan seorang ahli hukum atau pakar hukum pun tidak mungkin untuk mengetahui semua undang-undang yang ada atau yang sudah ada dalam sebuah regulasi. Pakar hukum juga hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun demikian, metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan. Karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan hakim tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu. Metode yang kelima adalah azas dalam penemuan hukum. Nah, di dalam azas penemuan hukum ini dikhususkan pada keperluan melakukan harmonisasi hukum. Beberapa azas yang dapat diperhatikan dalam melakukan penemuan hukum antara lain yang pertama sebagaimana kita kenal dalam ilmu hukum, azas lex superior derogat legi interior. Kemudian azas lex posterior derogat legi priori. Dan lex specialis derogat legi generalis. Kemudian res judica pro viretae herbatur. Kemudian ada juga kita kenal dengan azas lex dura settlement secretica, penemuan hukum oleh orang atau dikenal dengan doktrin. Doktrin ini merupakan sebuah prinsip, misalnya prinsip hukum yang dianut secara luas. Penemuan hukum pada dasarnya sama dengan kegiatan seseorang atau subjek hukum atau ahli hukum yang dihadapkan pada suatu konflik atau kasus dan harus memecahkan beberapa poin. Yang pertama, legal problem identification. Kemudian yang kedua, legal problem solving. Kemudian yang terakhir adalah decision making. Nah, salah satunya adalah contoh doktrin, misalnya pengertian hukum sebagaimana dianut atau menurut pakar hukum, yakni menurut Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, yakni hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Sehingga kesimpulannya, hakim harus memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum. Dalam hal kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas atau yang dalam kondisi tertentu, hakim pada dasarnya harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga keadilan di masyarakat dapat terwujud, baik keadilan secara substansif maupun keadilan secara prosedural. Dalam hal ini, hakim lebih leluasa dalam menyelesaikan perkara sebab hakim tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang, namun juga melakukan penemuan hukum. Kemudian, penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, namun juga dapat dilakukan oleh seseorang yang kemudian disebut sebagai doktrin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.